Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan dari salah satu Tridharma, yaitu Dharma Pengabdian Masyarakat, yang mengambil tema peningkatan kompetensi guru melalui workshop dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Pengabdian ini diikuti oleh kelompok MGMP SMP seluruh Surakarta dan partisipan yang lain. PTK itu memang merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi seorang guru karena ada tujuannya adalah peningkatan kinerja. Kalau peningkatan kinerja itu arahnya ke profesionalitas yang akhirnya muaranya mestinya kepada output, yaitu anak didik hasil dari pembelajaran itu sendiri. Itu arahnya ke sana. Oleh karena itu sebenarnya PTK itu kan berangkatnya, kalau seorang guru mau mengajar itu kan harus menyusun RPP. Nah, idealnya RPP itu harus diuji cobakan sebelum digunakan. Nah, ketika sudah digunakan, kok ternyata belum mencapai KKM. Kan indikatornya untuk berhasil atau tidaknya itu tercapai KKM sesuai yang ditentukan oleh sekolahan tersebut. Karena setiap sekolahan kan KKM-nya tidak sama, tergantung input dan proses. Input itu siswanya, proses itu bisa SDM-nya yaitu guru-gurunya, bisa sarana prasarana, bisa kebijakan kepala sekolah, bisa kurikulumnya dan seterusnya. Nah, jadi ukurannya sudah tercapai KKM atau belum di sini. Nah, sudah diuji cobakan kok masih belum mencapai KKM, menjadi pertanyaan. Letak salahnya di mana? Nah, lantas dilakukan apa yang namanya kan penelitian tindakan kelas. Nah, untuk bisa menemukan masalah atau istilahnya masalah yang akan diangkat harus masalah yang real yang terjadi di dalam proses belajar mengajar tersebut. Nih. Jadi bukan sesuatu yang dikarang ya, tetapi sesuatu yang real terjadi di situ, dan kemudian untuk bisa mengambil tindakan atas masalah tersebut harus dilakukan analisis SWOT sebelumnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai misalnya tindakannya harus menggunakan lab bahasa padahal di sekolahnya nggak ada labnya misalnya. Nah, ini jadi analisis SWOT kekuatan kelemahannya itu juga harus diperhatikan supaya jangan menjadi utopis atau angan-angan saja tapi real. Itu pengambilan tindakan. Nah, oleh karena itu apa itu di dalam PTK itu sebenarnya kalau kita melihat di dalam judulnya itu akan terpampang di situ ada 3 unsur, yaitu variabel masalahnya apa, variabel tindakannya apa, dan setting yang spesifik. Nah, makanya kalau nggak salah loh, yaitu di dalam PTK itu kan perlu dalam perencanaan itu perlu SMART itu. S-nya spesifik, M-nya itu manageable, bisa dikelola, kemudian A-nya achieve dapat dicapai, achievement ya dapat dicapai, atau accept atau bisa diterima, acceptable. Kemudian R-nya itu realistik, jadi hal yang fakta nyata. Kemudian yang terakhir time bound, yaitu harus ada batas waktu, targetnya itu harus ada ketentuan waktunya, time bound itu. Itu SMART itu yang dalam kita merencanakan suatu penelitian tindakan kelas tadi. Nah, kemudian setelah judul ini unsur itu terpenuhi, di situ nampak ada variabel masalah, ada variabel tindakan, ada setting yang spesifik tadi. Kita masuk ke latar belakang masalah. Nah, yang dikemukakan di situ harus tadi saya katakan yang real, dan masalah yang Anda kemukakan harus diikuti bukti, harus ditunjukkan buktinya apa. Indeks prestasi rendah, buktinya apa? Gitu, harus ada buktinya. Nah, kemudian apa itu ada urian kalau itu tidak diperbaiki, dampaknya apa?
Jadi ada uraian dampak masalah jika tidak diatasi. Itu Anda uraikan juga di dalam latar belakang. Nah, jadi saya ulangi, ada masalahnya apa, buktinya ditunjukkan, kemudian kalau tidak diatasi itu dampaknya apa, kemudian ada analisis penyebab timbulnya masalah apa, faktor-faktor kok sampai indeks prestasinya rendah itu kena apa, faktor penyebabnya itu dikemukakan di situ. Kemudian ada alternatif tindakan yang sesuai dengan permasalahan. Nah ini, jadi itu poin-poin untuk yang dikemukakan di latar belakang, meskipun redaksinya nanti bisa sesuai dengan seninya masing-masing. Nah, setelah itu yang perlu kita soroti lagi yaitu terkait dengan ini, bahwa di dalam latar belakang masalah itu kalau mau menyampaikan masalah yang terpenting ada kontradiksi atau ada dasolen dan seharusnya gini tapi senyatanya gini, itulah yang namanya masalah. Jadi untuk mencari masalah itu mudah, seharusnya bertentangan dengan kenyataan, seharusnya begini kok kenyataannya begini, itu masalah. Nah ini kadang-kadang bingung masalah itu yang bagaimana, itu kata kuncinya, keywordnya itu ada di harusnya begini tapi kenyataannya kok begini. Nah, itu. Seterusnya dalam kita merumuskan masalah. Ini harus memenuhi syarat perumusan masalah, yaitu di situ harus ada variabel tindakan, variabel masalah, dan disajikan dalam kalimat tanya. Bahkan kadang-kadang jangan, misalnya kalau kita judulnya itu upaya meningkatkan minat melalui metode diskusi misalnya, itu jangan hanya apakah metode diskusi bisa meningkatkan minat itu saja, jangan, bisa dikembangkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bagaimana greget atau aktivitas motivasi siswa dalam mengajukan pertanyaan, bagaimana persepsi mereka dengan metode diskusi. Nah, jadi rumusan masalah itu jangan hanya yang terkait dengan judulnya saja, tapi bisa dikembangkan yang relevan dengan judul itu. Kemudian tujuan itu ya jelas harus terkait dengan perumusan masalah. Jadi tujuannya untuk mengatasi masalah itu bagaimana. Nah, selanjutnya masuk ke manfaat gitu. Jadi ini kalau kita lihat judul latar belakang perumusan masalah, tujuan dan manfaat itu kan di bab 1 nih ya. Ada manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya apa, manfaat praktisnya apa dari penelitian itu. Ada manfaat bagi siswa, bagi guru dan sekolah. Jadi tidak hanya bagi siswa saja, tapi juga bagi guru dan lembaga. Dan manfaat secara umum, rasionalnya apa dari temuan dari hasil penelitian itu tadi. Artinya sesuatu bisa meningkatkan ini. Nah, salah satu permasalahan yang sering kita jumpai, artinya kalau menurut saya itu kayak latah aja. Kenapa selalu upaya peningkatan pakai metode? Peningkatan itu tergantung kasusnya kan, bisa dengan media, bisa upaya meningkatan dengan media ini, upaya menumbuhkan ini dengan pengelolaan yang efektif, misalnya manajemen di sini, misalnya pengaturan jadwal, penataan ruang kelas, misalnya itu kan juga bisa, itu tindakan. Nah, jadi jangan hanya metode saja, bisa media, bisa evaluasi, bisa materi, bisa pengelolaan tadi yaitu penataan lingkungan dan seterusnya. Ini ya, jadi kalau saya lihat di judul-judul itu kan semuanya hanya terkait dengan strategi, metode dan pendekatan, metode lah pokoknya itu. Nah ini kan sebenarnya juga kurang pas, karena tadi saya katakan real, tergantung kasusnya apa. Nah bahkan apalagi kalau kita itu di jurusan PPKN itu kan ranahnya itu stressingnya itu ada di afektif, di nilai, penanaman nilai. Nah kalau penanaman nilai itu pakai media wayang itu sangat bagus. Pernah di UNS ini Pak Hasan tuh pernah menggunakan media wayang.
itu nyambung sekali karena di situ nilai-nilai mana tindakan yang bagus dan tidak, karakter yang baik dan tidak, itu ada di situ, tapi kan tidak pernah dimanfaatkan. Seterusnya setelah kajian ini kita masuk ke kajian teori bab 2. Jadi tadi manfaat sudah, jadi bisa manfaat teoritis, praktis, siswa, guru, lembaga atau sekolah, dan manfaat secara rasionalnya itu apa. Kajian teori ini yang diuraikan, nah kebanyakan ini permasalahannya itu mesti menguraikan misalnya upaya meningkatkan ini melalui ini. Biasanya upaya adalah meningkatkan adalah, nah itu salah. Teori-teori yang disajikan adalah teori-teori yang terkait dengan menunjang apa ya istilahnya pembenaran daripada tindakan yang Anda kemukakan. Bahwa ada semacam apa ya kayak sebab akibat. Jadi kalau begini nanti begini, kalau begini, sehingga akan memperkuat apa itu teori yang dikemukakan, sehingga nanti hipotesanya itu lebih cenderung menuju kepada kebenaran, dan gitu. Jadi dalam teori pun jangan terlalu apa ya jauh, misalnya masih cerita tujuan pendidikan nasional, terus kurikulum lah, jadi ibaratnya itu sandal-sandal jepit dimasukkan, lah itu tidak ada gunanya, tidak nyambung. Ini dikaitkan saja dengan tindakan yang Anda ambil, itu teori-teorinya dicarikan yang mendukung dari tindakan yang Anda tentukan tadi. Nah, kemudian setelah ini ada uraian konsep ini di dalam kajian teori itu intinya menguraikan konsep tentang variabel-variabel utama, jadi tadi variabel masalah dan variabel tindakan tadi dari sumber-sumber yang relevan dan mutakhir. Mutakhir itu ukurannya 5 tahun terakhir ya. Kalau umum, secara umum ya, meskipun kadang-kadang buku yang lama pun sebenarnya juga lebih bagus daripada buku yang baru ya. Ini kalau menurut saya sangat relatif. Kemudian masuk ke kerangka pemikiran. Setelah kita mendeskripsikan teori, masuk ke kerangka pemikiran. Nah ini bentuknya diuraikan dulu, baru disampaikan skemanya. Atau sebaliknya juga kadang-kadang ada skemanya dulu, baru bawahnya dideskripsikan, yaitu menjelaskan dari skema yang dikemukakan tersebut. Nah, jadi uraian itu mestinya harus apa runtut, logis ya, antara variabel masalah dan variabel tindakan untuk bisa menjawab perumusan masalah itu secara konseptual ya, karena kan belum mencari data. Nah, ini baru teoritis. Nah, atas dasar itu dirumuskan hipotesa. Jadi hipotesa itu kan menjawab masalah pakai teori. Kalau kesimpulan menjawab masalah pakai data lapangan. Gitu. Bedanya di situ. Nah, jadi di dalam hipotesa setelah kita menyampaikan kerangka pemikiran, kita merumuskan hipotesa itu dengan menunjukkan jawaban konseptual terhadap perumusan masalah. Nah, tadi sudah saya katakan cara mudahnya untuk dicerna yaitu menjawab masalah pakai kajian teori. Nah, yang itu membedakan dengan kesimpulan. Kesimpulan menjawab masalah pakai data lapangan. Kemudian setelah kita menentukan hipotesa, menentukan subjek dan setting penelitian. Nah ini subjek itu adalah subjek yang diberi tindakan, dan setting itu adalah lokasi atau tempat di mana kita melakukan penelitian itu. Nah, sedangkan prosedur penelitiannya ini dalam pelaksanaan ya, jadi itu kan apa itu dalam prosedurnya mencakup itu standar 4 langkah, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi, kemudian yang terakhir merefleksi. Nah itu satu siklus. Nah untuk PTK itu siklusnya minimal 2 siklus minimal. Nah ukurannya untuk bisa berhenti apa? Mestinya sudah tercapai belum KKM-nya itu. Jadi jangan dimanipulasi datanya. Kalau sudah 2 kali sudah, jangan. Kalau memang belum tercapai, cari lagi, perbaiki lagi. Karena gini, kalau
Kalau siklus ke-1 sudah baik, nah siklus kedua itu dilakukan untuk lebih meyakinkan kebenaran dari hasil di siklus 1. Tapi kalau belum baik, diperbaiki di siklus 2. Gitu. Maka minimal 2 siklus. Tapi kalau siklus 2 belum mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal tadi, ya harus terus ke siklus 3, 4 itu. Jadi datanya jangan dimanipulasi untuk berhenti di siklus 2. Nih, kalau memang belum tercapai, kan ada di sini masalah yang terkait dengan harapan, target yang ingin dicapai. Kemudian ada kejelasan siklus dan tindakan, kejelasan dan kesesuaian data yang dikumpulkan, kejelasan dan kesesuaian teknik pengumpulannya bagaimana, apakah itu sudah valid atau belum data yang dikumpulkan, kemudian urean-urean terkait dengan analisis data. Kalau kita lihat memang PTK itu memberikan tindakan itu kadang-kadang orang terjebak kok kayak eksperimen ya. Itu gak sama. Kalau eksperimen itu ada variabel kontrol, tapi kalau PTK nggak ada variabel kontrol. Dan di dalam eksperimen kan ada populasi, ada sampel. Di sini nggak ada. Hanya tertuju pada subjek yang diteliti saja. Dan bahkan kita tahu PTK itu sebenarnya untuk menindaklanjuti hasil-hasil dari penelitian survei dan penelitian eksperimen. Kalau ada penelitian deskriptif yaitu survei itu, kemudian ada penelitian eksperimen, ditemukan masalah ini, dilakukan PTK gitu. Ini jadi yang kadang-kadang kan itu ada tindakan berarti kayak ada treatment kan. Nah, kesannya seperti eksperimen padahal itu bukan eksperimen. Kemudian komponen-komponen yang ada di dalam laporan, di dalam proposal itu nanti mestinya juga harus runtut, masuk akal, rasional, logis, antar bagian itu nyambung, baik antara dari judul, rangkuman masalah, tujuan dan hipotesa itu jangan bias. Yang masalahnya bilang A, tujuannya bilang B, lah itu kan nggak nyambung. Nah, itu kurang lebihnya masalah PTK. Jadi poinnya kalau menurut saya permasalahan yang sering terjadi ini. Saya hanya menyampaikan pengalaman saja ya. Dulu waktu istilahnya masih PLPG, kalau sekarang kan PPG. Namanya membuat judul saja setahun dewe loh itu. Betul. Membuat judul itu nggak bisa. Saya juga kadang-kadang heran sudah sekian tahun istilahnya mengajar, masa harusnya kan itu sudah menjadi makanan harian ini. Nah, kemudian itu di dalam tadi umumnya judulnya selalu idem-idem saja, meningkatkan upaya meningkatkan ini melalui metode, upaya meningkatkan ini melalui strategi. Nah, padahal kan tadi banyak. Anda bisa coba nanti melalui media, instrumen penilaiannya, pengelolaan kelasnya bisa ya, atau lingkungan yang tidak kondusif dan sebagainya. Itu bisa dipakai sebagai tindakan atau variabel tindakan, tidak harus selalu metode. Nah, cuma ini PTK itu dalam penelitian kadang-kadang bisa dilaksanakan secara sendiri. Guru sendiri itu guru sebagai pengajar dan juga peneliti, tapi bisa secara kolaboratif. Jadi gurunya itu yang ngajar, yang penelitinya yang ngamati. Nah, itu nanti bisa gantian sehingga bisa cross check. Ini istilahnya penelitian kolaboratif. Nah, itu terserah, karena kalau sendiri itu biasanya nanti untuk penilaian hasil pelaksanaan itu kadang-kadang kurang objektif. Karena kan nggak mungkin menilai dirinya sendiri jelek. Itu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam PTK. Nah, nanti bisa diperdalam lagi di dalam interaktif dengan para audiens. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan, bisa membawa perubahan ke yang lebih baik,
bisa menghasilkan sesuatu yang ideal atau yang diharapkan. Kurang lebihnya apa yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.